Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk perjalanan iman kita pada hari ini. Baru saja anak-anak kita menerima pengumuman kelulusan maupun kenaikan kelas. Tentu sebagai orang tua, kita juga senang karena anak-anak kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Kalau berbicara tentang kelulusan atau kenaikan, maka kita juga akan diingatkan pada ujian. Lulusnya menyenangkan, tapi ujiannya itu loh. Ujian tidak hanya membuat anak-anak berbeban berat, tetapi orang tua juga akan menjadi nervous. Karena itu ketika tahun lalu, pemerintah memberi wacana bahwa pada tahun 2021 ujian nasional mulai ditiadakan. Bukan hanya anak-anak yang senang, orang tua ternyata jauh lebih senang. Setiap orang yang sekolah itu harusnya lulus atau naik kelas. Karena bahan-bahan ujian adalah pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari dalam kurun waktu tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini pun adalah sekolah bagi kita. Terlebih dalam hal iman. Dan setiap saat kita menghadapi ujian. Soal-soal ujian berbeda-beda. Ada yang berkaitan dengan keluarga. Ada yang berkaitan dengan keuangan, pekerjaan, jabatan, sakit penyakit, kekayaan, kemiskinan, bahkan pelayanan di gereja pun bisa menjadi ujian bagi kita. Dan saat ini kita semua sedang menghadapi ujian yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata kepada kita, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita membaca 1 Korintus 10 mulai dari ayatnya yang pertama, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melihat kembali sejarah bangsa Israel. Rasul Paulus mengajak mereka untuk melihat ke belakang. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi keberadaan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak membuat mereka mendapat fasilitas, yaitu terlepas dari penderitaan atau ujian. Mereka tetap mengalami ujian-ujian dalam hidup mereka. Kata pencobaan-pencobaan ini dalam bahasa aslinya adalah ujian. Ujian artinya sesuatu yang dirancang bukan untuk membuat kita jatuh, melainkan untuk menguji kita. Sehingga oleh karenanya, kita tampil menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita sebentar mengingat Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang berat dan payah. Ayub harus memikul beban hidup seorang diri. Istri dan sahabat-sahabatnya makin membuatnya menderita. Dan Tuhan, satu-satunya harapan Ayub, diam 1000 bahasa, seolah-olah tidak tahu penderitaan Ayub. Tetapi walaupun demikian, di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, Ayub berkata, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub melihat penderitaannya sebagai ujian, dan Ayub bertekad tidak hanya lulus ujian,
tetapi dia bertekad ujian itu akan membuatnya timbul seperti emas. Ayub bertekad melewati ujian-ujian itu dan bertekad ujian-ujian itu akan membuatnya menjadi manusia baru yang lebih berkualitas. Rasul Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, pencobaan atau ujian yang kita alami itu tidak istimewa. Mengapa demikian? Karena orang-orang lain sudah pernah mengalaminya. Siapakah di antara kita yang belum pernah menderita? Bukankah semua orang sudah pernah menderita? Ketika kita sedang berjalan melewati ujian-ujian, sesungguhnya kita sedang berjalan melewati jalan-jalan yang pernah dilewati oleh orang lain. Rasul Paulus juga berkata bahwa Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dalam setiap ujian selalu ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya bukanlah jalan untuk menyerah atau mundur, melainkan jalan untuk menaklukkannya dalam iman kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak membuat kita mendapatkan sebuah fasilitas hidup tanpa ujian. Karena sesungguhnya, apalah arti hidup ini jika kita lalui tanpa ujian? Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rapuh, yang tidak memiliki daya tahan dan kekuatan di dalam iman. Karena itu, kalau orang-orang lain sudah melewati ujian dan mereka berhasil, pastilah kita juga bisa berhasil melewati ujian-ujian kita dengan tekad seperti Ayub, bahwa kita akan timbul seperti emas. Kita akan melihat penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian di mana Tuhan menguji kita dan di mana kita juga akan merasakan bahwa ketika Tuhan menguji kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Lewatilah ujian-ujian hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.